Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, baik, mengawali pertemuan kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, segala sesuatu itu sebaiknya harus diawali dengan berdoa dulu. Ya, oke, baik, kalau begitu mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang penuh keberkahan ya, di tempat yang penuh kebermanfaatan hari ini. Oke, baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu nih siapa yang tidak hadir. Oke, ketua tingkatnya siapa yang tidak hadir? Ya. Oke, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, ini menandakan bahwa semangat para mahasiswa betul-betul tinggi untuk bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Ibu harap jangan hanya sampai hari ini ya, tapi harus lebih dipertengkar untuk hari-hari selanjutnya. Oke, baik. Untuk materi kita hari ini, kita masih di materi antropobiologi anak usia dini ya. Dan hari ini kita sudah di pertemuan ketiga. Oke, Ibu akan memperlihatkan sebuah slide. Nah, di sini ya, who are they? Ya, jadi ada dikatakan who are they. Nah, jadi di sini siapakah mereka? Bagaimana para mahasiswa? Sudah tampil gambar yang Ibu share screen? Oke, sudah ya. Nah, di sini ada yang tahu kira-kira ini usia berapa? Ya, betul sekali, ini adalah usia anak usia dini ya. Nah, ini ada 6 bulan ya, 7 bulanan ya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa analisis apa yang gerakan apa saja yang ada pada gambar ini? Bayi sedang apa ini? Oke, ya, ya. Oke, mulai berdiri. Kemudian ya, sudah bisa mampu berjalan, betul sekali. Nah, ini adalah gambar yang menandakan bahwa anak itu mulai dari merangkak, kemudian sudah belajar berdiri, ya, menahan ya tubuhnya, kemudian anak sudah mampu berjalan ya. Nah, itu ada gambar ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Dan setelah anak lincah berjalan, pada berlangsungnya usia anak sudah memasuki tahapan pendidikan anak usia dini. Jadi masa inilah yang disebut dengan tumbuh kembang anak. Jadi anak itu selalu mengalami yang namanya tumbuh kembang. Oke? Berkaitan dengan tumbuh kembang, nah inilah yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini ya. Tumbuh kembang anak. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan konsep pertumbuhan dan perkembangan ya. Dan yang kedua, kita akan mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, ya, hukum pertumbuhan dan perkembangan, dan semua itu akan dibahas pada materi tumbuh kembang anak. Oke? Masih semangat? Bisa kita mulai? Oke, mantap. Jadi para mahasiswa silakan disediakan catatan-catatan kecilnya. Silakan dicatat poin-poin penting yang Ibu jelaskan dan silakan dicatat apabila ada pertanyaan. Nah, ya, ini paling penting juga. Oke, kita akan mulai dengan materi pertama. Ya, kita akan membahas dulu pengertiannya sesuai tujuan kita. Nah, menurut Crane menjelaskan bahwa pertumbuhan itu adalah suatu peningkatan. Jadi ada peningkatan ya yang lebih berorientasi pada ukuran, kemudian fungsinya dan kompleksitas fisik. Ya, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Jadi ada peningkatan. Jadi dari mulainya misalnya pendek, kemudian tumbuh lagi menjadi tinggi. Nah, itu termasuk namanya peningkatan. Nah, kemudian bisa diukur dan memiliki fungsi dan bisa dilihat dari segi fisiknya. Oke, yang kedua, nah, pertumbuhan itu merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif ya. Kuantitatif itu seperti apa? Ya, kuantitatif itu bersifat ya bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian dapat diukur dan terjadi secara fisik. Jadi fisiknya yang mengalami peningkatan. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini adalah gambar apa? Ada yang tahu?
Betul sekali. Ya, menimbang ya. Nah, jadi untuk menimbang itu termasuk pada pertumbuhan. Jadi kita timbang berapa berat badannya, itu masuk dalam kategori pertumbuhan. Kenapa menimbang masuk pada kategori pertumbuhan? Iya, betul sekali. Karena bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau bersifat kuantitatif. Selain timbang apa lagi? Selain berat badan apa lagi? Betul, tinggi badan yang bisa diukur. Apalagi selain itu? Lingkar kepala. Oke, mantap. Jadi, itulah bagian-bagian tubuh yang bisa diukur ya. Misalnya lingkar lengan bisa, kemudian pinggang, itu semua bisa diukur berapa peningkatannya. Jadi, yang namanya pertumbuhan berarti mengalami peningkatan, kemudian bersifat secara kuantitatif dan dapat diukur, bisa terjadi secara fisik. Oke, bisa? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Oke, menurut Santrok ini, perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai sejak pertumbuhan dan terus berlanjut di sepanjang kehidupan manusia, atau disebut dengan lifespan development ya. Oke, nah di sini dikatakan bahwa ada pola perubahan, ada yang berubah. Apa yang berubah? Dari segi tubuhnya anak, seperti yang kita lihat gambar yang pertama tadi. Dari awalnya merangkak, kemudian belajar untuk menjaga keseimbangannya untuk berdiri, kemudian bisa berjalan. Itu masuk dalam pola perubahan. Ada perubahan yang dialami oleh anak ya. Nah, itu berlangsung di sepanjang kehidupannya. Oke, dan yang kedua menurut Harlock ini, perkembangan itu sebagai serangkaian perubahan progresif. Jadi ada perubahan yang terjadi secara progresif ke arah yang baik. Yang terjadi akibat apa? Akibat kematangan dan pengalaman, kemudian lingkungan dan hasil belajar anak ya. Itu jadi perkembangan itu adanya pola perubahan. Ada perubahan yang terjadi pada anak. Oke, seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini juga Ibu berikan lagi contoh. Nah, ini pada gambar yang pertama. Ini adalah gambar ketika bayi masih baru lahir ya. Bayi itu kemampuannya hanya bisa tidur tergelentang. Bisa menggerakkan tangannya, kakinya, kemudian kepalanya, balik kanan, balik kiri. Kemudian bertambahnya usia, bayi mampu tengkurap. Ya. Nah, setelah itu banyak perkembangan yang dilalui oleh bayi berdasarkan usianya. Akhirnya dia bisa belajar duduk dan bisa lincah berlari. Itulah masuk dalam perkembangan ya. Perkembangan dari pola tubuhnya. Perkembangan juga bukan hanya pola tubuh, bisa dari misalnya kecerdasannya, kemampuan berbicara, itu masuk semua dalam perkembangan. Misalnya ya, ada usia-usia tertentu bayi mampu mengucapkan misalnya kata mama, papa ya. Nah, bertambah usia sudah mampu lagi mengucapkan kata-kata yang lain. Itu masuk dalam perkembangan. Oke, mantap. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, oke. Kita lanjut kalau tidak ada. Nah, ini adalah tahap perkembangan ya. Nah, yang sesuai yang kita bahas tadi, di sini ada usia 1 bulan ya. Kita lihat usia 1 bulan itu masih di tempat tidur yang masih tidur tergelentang. Nah, di sini ya ada gerakan motorik kasar, motorik halus, kemudian bagaimana perkembangan kemampuan berbicaranya dan bagaimana kematangan sosialnya. Nah, di sini kita lihat pada bulan 1 itu anak hanya mampu untuk tidur tergelentang. Kemudian pada usia 5 sampai 6 bulan itu anak sudah mampu diajarkan untuk duduk ya. Kemudian masuk pada usia selanjutnya, usia 8 sampai 9 bulan anak sudah mampu berdiri ya dengan menggunakan bantuan benda, apakah itu kursi, berdiri dengan memegang lemari atau jendela. Nah, itu semua hingga masuk pada usia 10, 11 sampai dia 1 tahun itu sudah mampu yang namanya berjalan, hingga sampai usia 5 tahun sudah lebih lincah lagi. Begitu pula dengan perkembangan yang lain seperti motorik halusnya ya, yang awalnya misalnya di sini pada usia 12 bulan ya, 1 tahun sudah mampu yang namanya mencoret-coret. Nah, ini terbukti pada kemanakannya ibu, kebetulan juga yang berusia 1 tahun itu sudah mampu mencoret-coret ya. Nah, silakan diberikan, boleh adik para mahasiswa jika memiliki adik di rumah, silakan diberikan dicontohkan apakah betul usia segini. Tapi perkembangan manusia, perkembangan anak itu ya bergantung dari ya kehidupannya, juga bergantung dari usianya. Karena kenapa? Ada anak yang perkembangan cepat dan ada anak perkembangannya yang lambat. Kenapa itu bisa terjadi? Kita akan bahas sebentar. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, next ilustrasi pertumbuhan. Nah, ini adalah ilustrasi pertumbuhan yang terjadi. Jadi pertumbuhan tadi itu adalah ada peningkatan. Nah, kita bisa lihat dari sini dari usia 0 sampai 5 tahun. Di sini mengalami peningkatan pada segi tinggi badannya ya. Jadi ada perubahan. Oke, itulah ilustrasi-ilustrasi dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekarang kita lihat apa saja matriks dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini kita berkaitan dengan perkembangan ya. Nah, kita lihat dari segi pertumbuhan dulu. Yang pertama, bertambahnya ukuran fisik ya. Nah, di sini bertambahnya ukuran fisik. Jadi ada yang bertambah dari segi fisiknya seperti tadi ya. Nah, seperti tinggi badannya, berat badannya ya dan lain sebagainya. Kemudian bersifat kuantitatif. Nah, kuantitatif tadi bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian irreversible. Jadi, tidak bisa terulang lagi. Jadi misalnya Ibu mau tanya nih, kira-kira di sini para mahasiswa yang setingginya 150, kemudian ada tidak yang berubah kembali menurun 140? Ada? Tidak ada ya. Jadi itulah. Jadi pertumbuhan itu tidak akan terulang ya, tidak akan kembali. Kemudian sangat dipengaruhi oleh aspek usia. Nah, inilah pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh aspek usia. Semakin bertambah usia anak, maka semakin bertambah pula pertumbuhannya. Kemudian dipengaruhi oleh aspek biologis dan anatomis. Next, selanjutnya kita akan lihat perkembangan. Nah, perkembangan itu berarti bertambahnya aspek non fisik seperti apa tadi? Seperti bagaimana pola perubahannya dari umur 1 bulan hingga sampai 1 tahun hingga menginjak usia 5 tahun. Kemudian bagaimana misalnya kemampuan berbicaranya ya dan yang lain. Kemudian bersifat kualitatif, tidak bisa dinyatakan dalam angka. Kemudian reversible. Reversible itu artinya bisa berulang, jadi bisa kembali. Misalnya ini bisa dilihat dari emosionalnya anak ya. Seperti anak yang misalnya mungkin karena hatinya sangat senang, dia tidak marah-marah, pas dia ada yang diinginkan, dia marah. Itulah yang dimaksud. Jadi perkembangannya bisa berubah, emosionalnya ya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh aspek usia. Jadi perkembangan tidak dipengaruhi oleh aspek usia. Kemudian dipengaruhi oleh aspek mental. Jadi ini mentalnya ya, terkait bagaimana emosinya. Oke, seperti itu. Next, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, di sini ada 13 faktor yang akan kita bahas terkait pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama, kondisi pralahir. Nah, pralahir ini ya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti misalnya gizi yang dikonsumsi oleh para ibu hamil itu sangat mempengaruhi pertumbuhan janinnya. Jadi kita di sini bukan hanya usia lahir dibahas ya, tapi kita bahas bagaimana ketika pasca lahir, ya sebelum lahir, pralahir atau biasa dikenal dengan istilah pranatal ya. Jadi ketika masih bayi mulai dari proses pembuahan hingga lahir. Nah, itu ya. Jadi dipengaruhi oleh nutrisi. Semakin bagus nutrisi yang dikonsumsi oleh para ibu hamil itu akan juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Kemudian gen, jadi pertumbuhan itu dan perkembangan dipengaruhi oleh gennya, oleh keturunan. Yang next selanjutnya hormonnya. Nah, ini kita bisa lihat pada usia remaja ya. Nah, seperti anak perempuan, pertumbuhannya itu gennya di sini mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana bagi perempuan misalnya payudaranya semakin membesar ya, kemudian lingkar punggungnya semakin membesar ya, suaranya semakin halus. Itu ciri-ciri yang menandakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan semakin meningkat, dipengaruhi oleh hormon. Begitu pula laki-laki ya. Kemudian laki-laki itu seperti misalnya tumbuh jenggot ya, kemudian tumbuh beluk ketiak, suara menjadi bass ya. Nah, kemudian next selanjutnya pola asuh. Nah, di sini pola asuh juga sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Makanya didiklah anak kita sesuai dengan perilaku-perilaku yang baik. Jadi harus pola asuh ini sangat menentukan juga perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian, nah di sini nutrisi dan gizi. Jadi nutrisi yang kita berikan kepada anak, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita bisa bedakan anak yang diberikan nutrisi yang baik dan anak yang diberikan nutrisi yang kurang, itu pola pertumbuhannya juga akan berpengaruh. Next itu tentang
ras ya. Jadi ras juga di sini mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan. Seperti apa? Kita bisa lihat misalnya ras Asia. Nah, ras Asia pada umumnya itu memiliki tubuh yang pendek dibandingkan dengan ras Amerika ya. Begitu pula misalnya dalam warna rambutnya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Kemudian ya, umur. Nah, umur juga. Jadi semakin bertambahnya umur, maka pertumbuhan dan perkembangan juga akan semakin berkembang. Next, jenis kelamin. Ya, tentunya ini jenis kelamin juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti kita lihat, laki-laki dengan perempuan itu pertumbuhan dan perkembangannya beda. Nah, perempuan ini lebih cepat dalam hal berbicara dan berjalan dibandingkan dengan anak laki-laki. Oke, next. Nah, stimulasi itu berarti dorongan, rangsangan yang diberikan kepada anak itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian lingkungan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Ekonomi, nah ini bicara lagi, kita lagi-lagi tentang ekonomi. Jadi sangat mempengaruhi karena dengan ekonomi yang bagus kita akan memberikan nutrisi dan gizi yang terbaik juga untuk anak kita. Kemudian pendidikan orang tua, jadi jangan salah kenapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi, karena kenapa? Untuk kembali lagi kepada anaknya. Oke. Nah, next, psikologis. Nah, psikologis ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya ada orang tua yang sejak kecil ya, bayinya masih kecil, kemudian orang tuanya berpisah, itu akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan, maka akan mempengaruhi psikologis anaknya. Next, kemudian hukum pertumbuhan dan perkembangan. Kita bisa dilihat di sini yang pertama ada hukum Chebhallo-Kondal ya. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah pertumbuhan yang diawali dari kepala hingga ke kaki. Ini bisa dilihat dari gambarnya ya yang ada di tengah. Itu pertumbuhan itu dimulai dari atas, dari kepala hingga ke kaki. Kemudian pertumbuhan yang kedua ada proximodistal. Nah, ini pertumbuhan diawali dari area pusat, area yang paling dalam, misalnya apa? Jantungnya, paru-parunya, itu yang mulai berkembang, kemudian berkembang yang ke tepi-tepi. Nah, next. Nah, perkembangan terjadi dari umum ke khusus, ya. Seperti misalnya ketika bayi baru lahir, yang digoyangkan itu hanya tangan, hanya kakinya, hingga mampu berdasarkan usianya bertambah, umurnya bertambah, mampu bertepuk tangan, kemudian mampu menggerakkan jari-jarinya, ya itu yang termasuk. Next, berlangsung dalam tahapan perkembangan, ya betul. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ya ada perkembangan anak itu ada tahapannya. Bagaimana perkembangan anak pada usia 0 bulan sampai dengan 5 tahun. Oke? Nah, kemudian tempo dan ritme perkembangan. Jadi perkembangan anak itu juga dipengaruhi oleh tempo, bukan hanya lagu yang ada temponya, tetapi pertumbuhan dan perkembangan juga ada temponya. Disinilah kenapa ada anak yang pertumbuhannya cepat, ada anak pertumbuhannya lambat. Itu semua dipengaruhi karena bagaimana stimulasi atau rangsangan yang diberikan oleh orang tua ataukah lingkungan orang-orang yang terdekat kepada. Semakin kita memberikan stimulasi yang tepat, yang baik, maka itu akan mempengaruhi percepatan pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Tidak ada? Oke, dan ternyata materi kita sampai pada hukum pertumbuhan dan perkembangan. Oke, ya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu harap ini materi yang Ibu sampaikan hari ini para mahasiswa sudah paham semua ya, insya Allah. Oke, ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Oke, mantap ya. Iya, betul kata temannya. Berarti tadi menyimak dengan baik penjelasannya Ibu. Jadi, ya terkait pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita berbicara pertumbuhan, berarti kita berbicara tentang peningkatan ke arah fisiknya yang bisa diukur, ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, berarti kita berbicara dalam hal pola perubahan. Ada yang berubah, ya. Baik dari segi aspek perkembangannya, ada 5 aspek perkembangannya ya, itu berubah, itu masuk pada perkembangan. Kemudian misalnya dari gerakannya juga, dari mulai merangkak hingga anak bisa berjalan, itu masuk pada perkembangan. Kemudian ya ada banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya tadi adalah gizi ya, kemudian pola asuh dan stimulus ya, umur juga umur. Jadi harus diingat untuk pertumbuhan dan perkembangan ini ada batasnya ya. Jadi silakan para mahasiswa dimanfaatkan karena di sini usianya berapa?
18 tahun. Ada yang 19, ada yang 20. Oke. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini berlaku sampai usia 20 tahun. Jadi yang masih mau tinggi, silakan mulai sekarang berusahalah untuk tinggi karena masih ada lebih-lebih usia di situ. Jadi itulah pertumbuhan dan perkembangan ada batas usianya, yaitu sampai usia 20 tahun. Oke. Untuk hari ini itu saja materi kita. Insya Allah akan menambah khazanah keilmuan kita ya. Untuk tugasnya Ibu akan sebentar kirim di grupnya kelas kita. Oke? Baik, karena semuanya sudah mantap, semuanya sudah paham dan tidak ada lagi pertanyaan. Mari kita menyelesaikan atau menutup pertemuan kita pada hari ini dengan banyak-banyak alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus belajar. Demikian, jika Ibu ada hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.